Deklarasi Papua Damai dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dengan tema, Merajut Persatuan, Menepis Perbedaan Membangun Papua Damai, Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat dipimpin oleh Dr. Lenis Kogoya, STH, MHum, Ketua LMA Provinsi Papua, yang dihadiri sekitar 2.500 orang masyarakat. Bertempat di lapangan pendidikan, JL di Panjaitan Distrik Wamenakap, Jayawijaya pada hari Rabu 1 Juni 2022. Papua Barat, Pegunungan Tengah, Kabupaten Jaya, 40 distrik yang saya hormati. Semua masyarakat adat yang saya hormati. Wah. LMA mengangkat aspirasi kebutuhan masyarakat adat. LMA bukan politik, apa nak? Tiga kurata, LMA politik bukan hidup sini bangsa orang. LMA politik akhir itu. LMA menyampaikan aspirasi masyarakat adat. Hari ini semua tim Mekaran, Bapak Ibu yang berjuang dari aspirasi dan dari akar rumput, terakhir masuk minta dukungan ke Honai adalah Honai Lembah Adat. Semua aspirasi orang Papua punya adalah Honai satu. Honai Lembah Badim, Honai Pegunungan Tengah, mungkin apa semua elemen mendukung. Pemekaran di semua kebutuhan undang-undang masalah tanah LMA, anak-anak tidak yang tertinggal, masyarakat yang tertinggal itu menjadi sejahtera. Manusia itu menjadi memanusiakan. Manusia itu menjadi memanusiakan. Tujuan sejahtera. Masyarakat Lembah Badim harus aman dan damai. Dia punya hukum dasar adalah usaha dan makar. Musyawarah lembaga masyarakat adat di tanah Papua. Wamena 31 Mei 2022. Kelembagaan LMA dengan lembaga masyarakat adat Papua harus diberikan majelis rakyat Papua sebagai tidak di lembaga masyarakat adat. Dua, anggaran khusus untuk lembaga masyarakat adat 10% disalurkan kepada lembaga masyarakat adat melalui rekening langsung kepada lembaga masyarakat adat dibagi 3,5% untuk mama-mama jualan, mama-mama usaha dan lain-lainnya. 3,13% untuk gereja, gerai kebahagiaan, bangun gereja dan pendidikan sekolah teologi. Yang ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, semua direkomendasikan oleh lembaga masyarakat adat Provinsi Papua. Yang keempat, kepala desa wilayah Papua nomenklatur diubah menjadi kepala lembaga masyarakat adat kaum. Yang kelima, LMA akan memberikan kajian ilmiah terkait poin-poin dan hal terpilih di atas untuk diusulkan kepada Presiden sebagai pertimbangan pembuatan keputusan Kepres keputusan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, hukum dan Papua, hukuman dan Papua. Semua permasalahan kekerasan dan sosial di Papua diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum peradilan adat saksi adat. B. Hak awalnya dibatasi wilayah adat dan memiliki siapapun digunakan dengan sistem pola sehingga perusahaan
1 miliar rupiah serta rekomendasi sanksi hukum sebagai hukum Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016. Dan adalah masalah undang-undang khusus saat ini tolak menolak jilid 2, maka LMA bersikap menerima, dan di dalam undang-undang khusus itu sendiri ada DOB 3 provinsi, dan terus diusulkan dan sudah diundangkan. Namun aspirasi dari masyarakat, lembaga masyarakat adat sudah dilihat bahwa ada kabupaten-kabupaten yang sudah usianya di 20 tahun lebih, yang tidak pernah dimengerti, dipahami oleh pemerintah. Nah, selama ini khususnya Provinsi Papua tidak pernah difasilitasi, dibina kepentingan masyarakat. Ya, rakyat kecil yang selalu hari mata. Akhirnya hasil musyawarah lembaga adat, kami voting. Waktu itu kita voting 5 wilayah adat, 1 yang disetujui, tapi 4 disetujui sama 7 wilayah adat. Maka dianggap itu sudah sah. Voting itu sudah sah. Maka DOB provinsi dan 5 kabupaten percontohan yang sudah direkomendasi, Kabupaten Trikora, Kabupaten Kalim Senter, Kabupaten Tropika, Kabupaten Boga, Kabupaten Jawa Timur, itu kami minta sama-sama dieskakan dengan provinsi, 3 provinsi. Harus dibahas, karena lihat sendiri aja sekarang masyarakat semangatnya kayak apa. Masyarakat sekarang semakin mereka mengerti dan semakin pintar, maka mereka mencintai negara kesatuan Republik Indonesia luar biasa. Selama ini kita isu-isukan bahwa Papua itu sekarang lihat sendiri, bukan kita punya ngarang-ngarang, tidak, lihat sendiri. Jadi biar isu-isu adik-adik yang demo apapun tidak usah, sudah capek itu, tidak usah itu. Jadi di situ ada ketentuan yang kita masukkan khusus untuk mahasiswa, itu harus buat asrama. Pemerintah perwakilannya harus ada, setiap asrama harus ada. Maka beasiswa kesulitan-kesulitan itu dibantu. Dan juga di situ juga ada gizi UKM, pelatihan-pelatihan. Setelah dia sekolah selesai, harus bawa kembali lagi kabupaten, PNS, pengusaha begitu. Jadi anak itu tidak boleh dibiarkan. Ini kuncinya ini. Kalau kabupaten itu juga provinsi sudah dibuka, terus kabupaten itu sudah dibuka, maka otomatis berapapun yang siswa anak-anak Papua yang pengangguran itu akan menjadi dibagi, maka habis. Jadi itu sudah habis. Yang lapangan kerja sudah dibuka, provinsi dibuka, kabupaten dibuka, maka akan habis. Berarti untuk tenaga kerja saja kita pusing. Nah, ini kepentingan. Jadi tidak ada lagi istilah tolak menolak. Ya. Terus yang berikutnya, Majelis Rakyat Papua itu punya kewenangan. Kewenangannya adalah pasal 20 itu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Yang memberikan aspirasi siapa? Kami lembaga masyarakat adat memberikan aspirasi kepada pemerintah, MRP, lalu MRP melanjutkan kepada pemerintah. Aturannya. Nah, selama 20 tahun itu, LMA mengatakan bahwa tidak pernah diajak duduk sama-sama bicara masalah OSUS itu sendiri. Akhirnya kesimpulan kami adalah ambil alih kekuasaannya, karena yang memberikan rekomendasi adalah lembaga adat, maka kami ambil alih. Maka lembaga ini akan melekat biro pemerintahan, sekda. Jadi MRP dibekukan, lembaga LMA-nya di biro pemerintahan, ada provinsi, ada kabupaten biro pemerintahan kampung juga, sampai di kampung. Nah, untuk apa? Untuk apa? Anggaran sekarang pemerintah diberikan 10%. 10% itu dibagi 3,3% itu lembaga adat punya. Dan yang digaji nanti dari kabupaten di sini sampai kampung, ya kesejahteraan jalan. Terus 3,3% itu dibagi khusus untuk mama-mama Papua. Jadi jualan pinang, usaha-usaha kecil, mama-mama. Terus ada UKM, itu mama-mama dibantu, pemberdayaan perempuan akan dibagi. Jadi modal itu ada, dibagi. Nah, terus ada lagi 3,3% itu untuk pendeta atau gembala punya. Jadi itu transfer langsung ke pendeta. Jadi pendeta bisa ada gajinya, gereja bisa dibangun.
gereja bisa bangun. Terus bisa memberikan sekolah pendidikan teologi ya. Pembinaan ini mati jalan. Itu yang dimasukkan dari dana 10% tadi kalau lema. Nah, terus masalah hak wilayah itu ada ketentuan kepada masyarakat ada dibatasi kedua, gitu. Ada kedua. Nanti lembaga adat akan dibatasi hak wilayah, maka tanah sistemnya kontrak, jadi tidak keluar. Jadi batas sudah ada jauh dari kota itu. Maka di situ masyarakat kita akan bikin rumah sepanjang jalan ruko, maka di situ masyarakat kita pendatang maksudnya mereka bisa kontrak. Jadi masyarakat kita tuh setiap saat, setiap bulan mereka punya uang. Sondkat melaporkan dari Papua.